Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dham. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustadz, para hujjat, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Pembahasan kita sudah sampai surah Yasin ayat ke-39 sudah kemarin, sekarang ayat ke-40. Di ayat ke-39, ayat ke-38 dan beberapa ayat sebelumnya Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya yaitu tanda kebesaran Allah yang ada di langit berupa bulan, berupa matahari. Saya yakin Bapak-bapak hafal semua Yasin ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Allah berfirman, dan bulan, yang namanya bulan sudah kami tetapkan tempat-tempatnya yang 28 tempat dan kembali lagi kepada bentuk semula. Ini kalau kita perhatikan bulan memang bentuknya mulai dari awal itu bulan tanggal 1 yang kadang disebut dengan hilal, itu cuma seret begitu doang. Nah terus tambah tanggal 2 lebih besar lagi, tanggal 3 puncaknya tanggal 15. Nanti dari tanggal 15 ini kembali lagi, tanggal 16 ini udah mulai berkurang cahaya lagi, tanggal 17, 18 dan seterusnya sampai bulan tanggal 28. Emang 28 tempat. Kadang-kadang orang ahli falak atau astronomi ini menyebutnya sebagai manzilah, sebagai tempat-tempat bulan di mana bulan kelihatan di langit dari bumi, itu kelihatan. Ini tanda kekuasaan Allah. Yang pertama yang bisa kita ambil di sini, bahwasannya itu semua sesuai dengan titah dan perintah Allah. Nggak ada yang bisa protes. Sudah Allah tetapkan seperti itu. Peredaran bulan yang kadang disebut sebagai orbitnya bulan mengelilingi bumi, itu ya sudah seperti itu. Dan tidak akan meleset, tidak akan keluar. Pasti perubahan bulan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 28 itulah adalah perubahan yang dari kecil puncaknya besar 15 dan kembali lagi pada kecil lagi. Itu nggak akan bisa meleset dari situ dan begitu terus berulang-ulang setiap 28 hari. Nah satu tempat itu nggak kelihatan, satu tempat tidak kelihatan dalam peredaran bulan atau orbit bulan mengelilingi bumi ini. Bulan memang ngumpet nggak kelihatan. Maka dalam hitungan kaum atau orang-orang yang menggunakan penanggalannya dengan bulan ini tanggal 1, tanggal 2, maka disebut dengan penanggalan Qomariyah, karena Qomar itu artinya bulan, disebut dengan penanggalan Qomariyah. Penanggalan Qomariyah ini sudah ada dari zaman dulu, hadirin. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah sudah menggunakan penanggalan Qomariyah. Jadi ngitung tanggalnya itu satu putaran itu 29. Yaitu itu tadi, melihat dari tanggalnya bulan 1, 2, 3, kalau pas terang banget purnama kita sebutnya ya,
atau Badr. Ayat Badrun ini purnama, Lailatul Badri malam purnama, itu berarti tanggal 15. Nanti udah berkurang jadinya 16, 17 begitu. Orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab dulu sebelum Islam udah menggunakan ini, maka disebut dengan penanggalan Qamariyah. Bulannya juga udah ada. Bulannya juga sudah sebagaimana yang kita kenal sekarang, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, udah begitu putarannya itu. Setiap bulan 29. Kalau nggak 29, 30. 30, kenapa bisa 30? Kalau ternyata tanggal 1 nggak kelihatan, bulan udah 29 kan ngumpet. 29 ngumpet bulan itu. 29 nggak kelihatan. Kalau 28 masih mungkin kelihatan. Nah, 29 ngumpet. Harusnya kelihatan nih tanggal 1. Tapi kalau nggak kelihatan, maka orang-orang Arab menggenapkannya jadi 30. Kadang-kadang kita puasa 30, kadang-kadang kita puasa 29. Tapi yang puasa 31 nggak ada. Ikut bulan Desember apa? Puasanya ya pokoknya bulan Qamariyah ya cuma ada 29 atau 30 itu paling banyak 30. Lalu bagaimana dengan bulan Hijriyah? Bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah? Tahun Hijriyah itu baru ada setelah kira-kira 40 atau 20 ya, 30 tahun. Setelah 30 tahun Rasulullah wafat. Setelah 30 tahun Rasulullah wafat, Sayyidina Umar ini kemudian menetapkan tahun. Putaran bulannya sama. 12 itu ya nama-nama bulannya Muharram, itu yang dipakai orang Arab jahiliyah yaitu. Jadi sebelum Islam itu udah ada Muharram, Safar, itu dipakai sama orang Arab jahiliyah dan dipakai juga oleh Rasulullah SAW. Tapi angka tahunnya belum ada. Angka tahunnya belum ada. Jadi kalau menyebut bulan ya hitungannya Muharram terus sampai selesai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi Muharram. Tahunnya tahun apa? Nggak tahu tahun apa. Biasanya kalau ada peristiwa penting maka disebut ini tahun gajah, amal fil misalnya, atau dengan peristiwa-peristiwa lain. Tahun ketika Mekah atau Ka'bah kebanjiran, tahun ketika Ka'bah waktu itu diserang Abraha, akhirnya peristiwa. Angka tahun belum ada. Angka tahun baru ditetapkan oleh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar di masa pemerintahannya itu menerima laporan repot, ada seorang gubernur Mesir namanya Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Mesir, lapor ke Sayyidina Umar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, ini banyak surat di meja saya nih, banyak surat, ada bulannya ada, cuma saya bingung, ini surat yang baru apa surat yang tahun lalu nih, soalnya nggak ada tahunnya, bulannya ada, ini bingung, menyebabkan kebingungan. Ternyata di daerah-daerah lain gubernur juga pada kebingungan karena memang nggak ada tahunnya. Maka Sayyidina Umar musyawarah dengan beberapa orang sahabat utama. Dari situ kemudian muncul yang namanya tahun Islam, sebutannya namanya waktu itu belum ada. Pokoknya untuk umat Islam gunakan tahun, mulai dihitung tahun 1. Tahun 1 kita mulai. Kapan mulainya? Mulainya ketika Nabi hijrah. Jadi dihitung tahun 1 ketika Nabi sampai Madinah, Nabi Muhammad sampai Madinah dihitung sebagai tahun 1. Nabi 2 tahun di Madinah, tahun 2. Nabi 3 tahun di Madinah, tahun 3. Kemudian Nabi wafat itu tahun 10. 10 tahun Nabi di Madinah, itu adalah tahun 10, tahun wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi nggak pernah ngajarin itu. Siapa itu yang membuat? Para sahabat. Diresmikan oleh Sayyidina Umar. Jadilah tahun yang namanya tahun Hijriyah. Sekarang 1445. Berarti 1445 tahun kita bid'ah. Bid'ah bukan Nabi yang ngajarin. Bid'ah. Terus gimana? Boleh bid'ah. Enggak semua bid'ah itu dolalah, enggak semua bid'ah itu sesat. Termasuk mushaf atau Al-Qur'an itu bid'ah. Bid'ah ya, termasuk ilmu tajwid. Nabi nggak pernah belajar yang namanya idgham bigunnah, bid'ah semua. Ya, jadi orang yang sering ngomong bid'ah telat lahir. Lu terlambat lahir lu, ngapa kagak dulu aja lahirnya? Ngapa baru sekarang?
Bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah sebagaimana tahun Hijriah, bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Bikin mushaf bukan Nabi yang bikin Al-Qur'an itu. Yang bikin Al-Qur'an menjadi satu cetakan, satu jilid itu adalah Sayyidina Utsman. Bid'ah juga. Walaupun susunannya tetap dari Rasulullah, mulai dari Fatihah sampai An-Nas itu dari Rasulullah. Itu bid'ah yang hasanah, tidak apa-apa. Jadi jangan kita dikit-dikit bid'ah-bid'ahin orang kayak tetangga sebelah ya. Jangan, kita mah orang ngaji. Orang haji mah harus tahu mana yang bid'ah hasanah, mana bid'ah yang dolalah. Tanda-tanda kekuasaan Allah seperti bulan yang berubah tanggal 1, tanggal 2, puncaknya tanggal 15 sampai tanggal 29, ngumpet kembali lagi tanggal 1. Ini adalah untuk bahan perenungan orang-orang kafir dan juga perenungan kita semua, bahwasannya itu tunduk di atas kuasa Allah, di atas aturan-aturan Allah, tidak akan bisa meleset. Nah, kemudian di ayat berikut ini, di ayat 30, di ayat 40 sekarang. Ya, di ayat 40 ini Allah juga akan tunjukkan bagaimana benda-benda masih di luar angkasa yang lebih besar lagi ini juga tunduk kepada ketentuan Allah, kepada ketetapan Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah matahari itu bisa, tidaklah matahari itu mudah, yusahilu wa yasihu. Tidak mungkin, tidak mudah bagi matahari, maksudnya tidak bisa matahari, laha bagi matahari antudrikal qamara, untuk mendahului bulan. Fatajtami'u ma'ahu fil laili, maka berkumpullah matahari bersama bulan fil laili, di malam hari. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam itu mendahului siang, tidak akan bisa. Fala ya'ti qablan qidaihi, maka tidak akan datang malam sebelum habisnya siang. Wa kullun, dan semua itu, ini tanwinnya kalau dalam nahwu tanwinuhu iwadun anil mudhaf ilaih. Ini tanwin iwad dari mudhaf ilaih, maksudnya kullun minasyamsi wal qamari. Kullun ay kullu syai'in fis sama, semua segala sesuatu benda langit itu, minasyamsi wal qamari wan nujum, matahari, bulan, dan juga planet-planet atau bintang-bintang, itu semua fi falakin, dalam satu orbit, yasbihuna, mereka itu berjalan. Kalau sibahah itu berenang, arti aslinya memang berenang di sini. Yasbihun maksudnya yasiruna, mereka itu berjalan. Nuzilu manzilatal uqala, mereka ditempatkan sebagaimana tempat orang-orang berakal. Yang pertama di sini di ayat 40 ini Allah terangkan, Allah firmankan di sini bahwa tidak mungkin matahari itu menemui rembulan, atau tidak mungkin matahari itu mendahului bulan. Ini kalau kita dengarkan firman Allah ini dulu di 14 abad yang lalu, ketika astronomi atau ilmu antariksa itu belum ada sama sekali, ini akan sangat menakjubkan, dan ternyata terbukti benar ini hadirin. Sudah Allah firmankan, sudah Allah sebutkan bahwa tidak mungkin matahari itu mendahului bulan, karena masing-masing punya orbit atau punya tempat beredarnya sendiri. Kita yang lihat di bumi kan kelihatannya bulan yang jalannya. Kalau kelihatan itu kalau tanggal 10 ke atas sampai tanggal 20 itu kelihatan bulan, karena masih udah lumayan besar, cahayanya juga udah mulai kelihatan. Jalannya dari timur ke barat, kita lihat kelihatannya memang bulannya yang mengelilingi, kelihatannya memang yang berputar itu benda-benda langit. Kemudian matahari juga begitu, matahari dari timur ke barat, semuanya kelihatan dari timur ke barat. Ini sudah Allah tentukan bahwa matahari tidak mungkin bisa mendahului bulan. Maksudnya perputaran bulan mengelilingi bumi ini punya orbit yang lain, punya rel yang beda, jadi nggak mungkin tabrakan dan nggak mungkin ketemu.
nggak mungkin ketemu antara bulan dengan matahari, nggak mungkin ketemu matahari mendahului bulan dalam arti malam-malam tiba-tiba ada matahari, itu nggak mungkin. Tapi bulan mungkin mendahului matahari. Yang tidak disebutkan di sini, yang disebutkan di sini yang tidak mungkin itu matahari mendahului bulan. Maksudnya ketika waktunya bulan muncul di malam hari, tiba-tiba ada matahari, itu nggak mungkin. Tapi kalau bulan mendahului matahari masih mungkin. Itu kalau kita lihat bulan-bulan tanggal 10 atau tanggal 20 Pak, itu kadang-kadang matahari udah terbit, dia masih ada juga. Nah itu bulan yang namanya bulan mendahului matahari, itu seperti itu. Karena memang perputaran bulan mengelilingi bumi ini lebih waktunya ini lebih cepat dibandingkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau perputaran bumi mengelilingi matahari 360 hari, kalau perputaran bulan mengelilingi bumi ini cuma 29 hari yang tadi saya sebutkan sebagai manzil. Atau sebagai posisi-posisi bulan. Tidak mungkin bertemu, matahari tidak mungkin mendahului bulan. Satu pengertian yang bisa kita ambil seperti itu. Yang kedua, penanggalan yang disebut dengan penanggalan Qamariyah yang diambil dari peredaran atau orbit bulan mengelilingi bumi, ini memang lebih cepat karena ya cuma 29 hari atau 30. Nah, sedangkan penanggalan yang disebut dengan penanggalan Syamsiyah, ada Qamariyah, ada Syamsiyah. Penanggalan Syamsiyah ini lebih lama karena waktunya dalam setahun itu yang Syamsiyah 365 hari, sedangkan yang Qamariyah cuma 355 hari. Jadi lebih lama tahun Syamsiyah. Tahun Syamsiyah itu Pak yang biasa kita pakai gajian. Tahun Syamsiyah bulan-bulannya itu Januari, Februari itu Syamsiyah. Dia itu hitungannya satu tahunnya adalah 365 hari. 365 hari dibagi jadi 12 bulan. Nah, pembagian bulannya ya dari dulu begitu aja. Januari 30, Februari 28, kalau enggak 29, 4 tahun sekali. Kemudian Maret 31, April 30 lagi. Orang tua dulu nggak begini ya. Januari makanya dia begini ya. Januari, Februari, nah itu begitu aja, nggak berubah. Jadi nggak mungkin ada sidang isbat buat apa? Buat melihat bulan Februari, nggak ada. Ya udah dari dulu begitu aja. Sidang isbat buat apa? Buat melihat 1 Desember, nggak ada. Karena memang bukan melihat bulan ya. Dia udah dari tahun ke tahun 365 hari. Sudah dihitung seperti itu. Sedangkan penanggalan Qamariyah yang kemudian tahunnya disebut juga dengan tahun-tahun Qamariyah, tahun dengan penanggalan Qamariyah, ini cuma 365 Syamsiyah, Qamariyah 355. Berarti selisih berapa hari itu? 10 hari. Dan tidak mungkin matahari mendahului bulan. Nggak mungkin. La syamsu yang bagilah antudrikal qamar. Nggak mungkin tahun Syamsiyah itu mendahului bulan. Maksudnya mendahului bulan nanti akan lebih banyak tahun Syamsiyah, nggak mungkin. Pasti akan lebih banyak tahun Qamariyah. Lah ini kok sekarang 2000 ini, Ustaz, sekarang kok 2023, terus Qamariyah kok baru 1445. Itu karena ditetapkannya pada waktu itu Sayyidina Umar, tahun satunya dihitung dari hijrahnya Nabi. Coba kalau tahun satunya dihitung sama-sama waktu ketika penciptaan, tetap banyakkan bulan, tetap banyakkan tahun Qamariyah dibanding tahun Syamsiyah. Penanggalan Syamsiyah yang kita kenal dengan Masehi atau Miladiyah ini tidak akan mendahului penanggalan Qamariyah. Yang dimaksud penanggalan Qamariyah yaitu perputaran tahun dalam satu ini, perputaran bulan dalam satu tahun, perputaran hari dalam satu tahun, ya selisihnya 10 hari. Kalau selisihnya 10 hari, kita jadi bisa ini, Bapak hadirin, kita bisa tahu kalau bulan puasa sekarang misalnya, bulan puasa tahun 2024 sekarang ya, udah pengen pemilu aja 2024.
2023 misalnya bulan puasanya itu jatuh udah 2024 dah, 2024. Kalau 2024 bulan puasanya itu tanggal 20 Februari, maka 2025 maju, kurangin aja 20 kurang 10, pasti 10 Februari karena selisihnya 10 hari. Nanti 2026 berarti udah masuk 31 Januari. Dan begitu kurangannya, selisihnya 10 hari. Atas dasar ini tadi la syamsu yang bagilah antudrikal qamara, maka ini mungkin ketemu. Mungkin ketemu tuh begini maksudnya. Sekarang hitungannya 2023 dan Qamariyah yang disebut dengan Hijriyah, walaupun mulainya dari baru Hijrah, dimulai ketika Hijrah Nabi 1443, ini kemungkinan bisa kesusul karena lebih banyak Syamsiyah. Syamsiyah setahunnya 365, Qamariyah setahunnya 355. Ini bisa kesusul. Kemungkinan itu bisa kesusul kalau kagak keburu kiamat, maksudnya bisa kesusul. Paling nggak bisa nyamain. Nanti mungkin bisa di tahun berapa, di tahun 4000 sekian sama. Kenapa? Karena memang lebih cepat itu, lebih cepat Qamariyah. Qamariyah itu cuma 255, sedangkan Syamsiyah 355, sedangkan Syamsiyah 365. Bisa kesusul atau bisa sama. Ini pengertian yang bisa kita ambil dari ayat la syamsu yang bagilaha antudrikal qamar. Walal lailu sabiqun nahar. Malam juga tidak mungkin bisa mendahului siang. Maksudnya pembagian siang dan malam itu walaupun kadang-kadang ada siang yang panjang, kalau kita bagi 24 jam itu 12, emang kadang-kadang ada siangnya panjang, malamnya pendek, maghribnya tua, maghribnya itu udah setengah 7, tapi subuhnya muda banget, jam 4 udah subuh. Itu berarti malamnya pendek, siangnya panjang. Atau boleh jadi juga pada bulan-bulan tertentu ini siangnya yang pendek, malamnya panjang. Maghribnya jam 6, saya sekarang jam 6 ini ya, jam 6 kurang ya. Maghribnya jam 6 kurang, subuhnya jam 5. Subuhnya jam 5 kurang. Nah, ini malamnya panjang. Malamnya panjang, siangnya pendek. Panjang dan pendeknya siang ini nggak mungkin nambah dari 22, nggak mungkin tambah dari 14. Kalau 24 dibagi 2, seorang 12 ya harusnya, malam 12, siang 12. Nanti panjangnya malam, kalau pada bulan-bulan tertentu malam itu lebih lama ukurannya, ini mentok sampai 14 jam. 14 jam aja, nggak mungkin 15 jam malam, nggak mungkin. Begitu juga siang, kalau giliran siangnya panjang pada malam-malam pada bulan-bulan tertentu, nggak mungkin mentok sampai 14 jam siang, nggak mungkin. Ini umumnya di belahan bumi seperti itu, kecuali di belahan bumi yang ada di kutub yang memang ketemu mataharinya itu bisa lumayan lama, 6 bulan bisa. Panjangnya siang itu bisa sampai 18 jam. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang banyak orangnya seperti di Katulistiwa ini, kemudian di Timur Tengah, tetap tidak akan lewat dari 14 jam panjangnya siang atau panjang malam. Kalau belum 14 jam atau belum waktunya datang siang, maka nggak mungkin tiba-tiba siang datang gitu aja. Baru jam 12 malam nih, orang lagi pada mulai ronda, tahu-tahu siang aja ada matahari, nggak mungkin. Itu yang dimaksud dengan walal lailu sabiqun nahar. Juga sebaliknya malam juga nggak akan bisa tiba-tiba datang ketika siang, nggak bisa. Ini semua adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah kepada benda-benda langit yang besar-besar semua itu. Benda-benda langit yang bahkan ukurannya itu lebih besar dibanding bumi. Matahari itu ukurannya lebih besar dibanding bumi. Semuanya itu dalam fi falaki yasbahun. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya itu berputar pada orbitnya. Jamaah rahimakumullah, di sini yasbahun artinya berenang. Memang diumpamakan benda-benda langit di sini seperti
ikan-ikan fi manzilatil uqala, diumpamakan seperti makhluk hidup. Benda-benda langit, bulan, bintang, kemudian matahari diumpamakan seperti makhluk hidup. Berenang di luar angkasa. Yasbahun itu arti aslinya adalah berenang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan semuanya itu dalam orbitnya masing-masing berenang. Maksudnya di luar angkasa berenang. Kalau kita bandingkan atau kalau kita renungkan, memang di ruang angkasa itu, di sana antariksa itu ya seperti samudra yang amat luas, dan benda-benda itu ikan-ikan yang ada di lautan itu, dan masing-masing punya garis edarnya atau orbitnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang saling bertabrakan, kecuali kalau memang dia lepas. Kalau memang dia lepas dari garis edarnya karena usia atau karena udah aus, udah waktunya juga, maka mungkin bisa bertabrakan. Tapi selama masih usianya dan juga orbitnya itu masih harus kuat pada tempatnya masing-masing, maka tidak akan terjadi tabrakan-tabrakan ini. Diumpamakan benda-benda langit ini berenang, bulan, bintang berenang, karena memang jagat raya ini, luar angkasa ini amat luas seperti lautan. Bandingannya daratan yang ada di bumi dengan lautan, itu daratan hanya sekian persen, Pak, hanya seper 10 apa 1/8 ini dibanding lautan. Jadi lebih luas lautan dibanding daratan di bumi. Nah, di luar angkasa juga begitu. Di luar angkasa itu samudra itu diibaratkan sebagai lautan, dan benda-benda langit diibaratkan sebagai ikan-ikan kecil-kecil. Dan kalau nggak hati-hati benar-benar bisa kesasar. Kalau nggak hati-hati benar-benar gelap di situ, kecuali memang Allah yang menunjukkan. Dari sini kita bisa renungkan betapa kita itu sangat kecil di situ. Kita di lautan aja, orang kalau udah naik di laut, Pak, udah naik di tengah laut gitu ya, kemudian ada badai, udah pasti ingat Allah dah. Coba dah, pasti dah udah ingat. Astagfirullahaladzim, udah mendung segala macam ya, kemudian angin, udah itu bikin orang jadi dekat sama Allah. Sama kalau lagi naik pesawat ya, kemudian ada badai atau masuk ke awan. Masuk awan yang memang awannya awan tebal, kan bunyi tuh, udah nyebut astagfirullahaladzim, Allah, azan aja udah azan. Ingat, itu saking kecilnya kita. Itu baru di lautan dan baru di atmosfer angkasa yang masih bagian wilayah bumi, belum lagi ke sono udah lepas dari bumi yang sangat luas. Kalau kita udah merenungkan ini, maka la haula wala quwata illa billah, maka takbir kita Allahu Akbar itu benar-benar kita benar-benar kecil di hadapan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kita kecil banget kita dibandingkan ini, kita yang ada di Masjid Al-Abror ini naik lagi sedikit. Lihat aja dari Jakarta, peta Jakarta gitu ya, Al-Abror cuma seupil. Naik lagi lihat Pulau Jawa, naik lagi lihat Indonesia, kecil amat kita. Naik lagi lihat bumi, ternyata bumi masih lebih kecil dibanding planet-planet seperti Jupiter, Mars dan lain sebagainya. Naik lagi kecil banget kita. Ini kita merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menghadirkan atau untuk mewujudkan sifat kekerdilan kita. Kita itu kerdil, kita nggak bisa apa-apa. Kita sangat kecil di hadapan kekuasaan Allah. Dan ini hadirin Bapak, ini yang bisa berpikir seperti ini cuma manusia. Manusia yang berpikir seperti ini. Ada yang namanya luar angkasa, kemudian ada yang namanya antariksa, ada benda-benda langit. Hanya manusia, binatang nggak punya pikiran gini. Karenanya manusia dengan akalnya ini bisa menemukan atau bisa memahami tanda kekuasaan Allah. Binatang nggak kepikiran. Binatang itu gimana caranya mengukur bulan atau jarak bulan ke bumi, nggak ada. Kalau kita bisa mengukur itu, manusia bisa mengukur, bisa merenungkan, sampai akhirnya bisa muncul rasa takut kita bahwa kita ini amat kecil di hadapan penciptaan Allah yang lain.
Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah sampaikan untuk orang-orang kafir. Ini asalnya orang-orang kafir yang ada di Mekah pada saat itu. Surat Yasin itu Makkiyah, turunnya di Mekah, supaya mereka itu hatinya terketuk bahwa mereka bukan apa-apa. Ternyata hadirin, ternyata ada banyak juga yang gak terketuk hatinya, karena nggak nyandak otaknya. Ya orang zaman itu, kemudian zaman saat itu, tapi sudah membicarakan tentang langit, benda-benda langit, kemudian orbitnya. Mungkin ada yang bisa memahami dan mungkin ada yang sampai pemikiran di situ, tapi sedikit. Oleh karenanya, karena itu terlalu tinggi, perenungan-perenungan itu adalah perenungan sesuatu yang sifatnya besar, maka oleh Allah dikembalikan lagi di sini ke perenungan yang ada di bumi lagi. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Balik lagi ke bumi lagi. Wa ayatul lahum ala qudratina, dan itu menjadi tanda kekuasaan untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Tanda kekuasaan, tanda atas kekuasaan kami, anna hamalna dzurriyyatahum, bahwa sungguhnya kami telah membawa keluarga atau dzurriyyah mereka. Wa fi qiraatin dzurriyyatihim, boleh dibaca panjang ya-nya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, boleh. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim, kalau dzurriyyat pakai tihim, pakai taknya kasroh. Ay aba'ahum al-usula, maksudnya kami telah bawa bapak moyang mereka, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka yang terdahulu kami bawa fil fulki, dalam perahu. Ay safinati nuhin, maksudnya dalam perahu Nabi Nuh, al-mashhuni, yang dipenuhi oleh penumpang, al-mamlu'i, yang dipenuhi oleh penumpang. Tanda kekuasaan Allah yang lain, wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian gak nyandak otaknya untuk memikirkan benda langit, yuk coba lihat, sesungguhnya kami sudah kami sudah selamatkan bapak moyang kalian dalam perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu, bangsa Nabi Nuh itu leluhur dari 3 bangsa besar, Bapak-bapak, termasuk dari bangsa Semit. Bangsa Semit itu bangsa Arab dan juga termasuk Eropa itu Semit. Nabi Nuh punya 3 orang anak, namanya Sam, Ham, dan Yafith. Sam ini yang menurunkan bangsa Semit, yang nanti menurunkan Nabi Ibrahim juga. Nabi Nuh dulu, nanti ke bawahnya baru ada Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian nanti bawahnya baru ada Nabi Ibrahim. Yang menurunkan Nabi Ibrahim ini adalah anaknya Nabi Nuh yang namanya Sam. Kadang-kadang disebut dengan Semit, bangsa Semit. Termasuk Israel, termasuk juga bangsa Eropa, itu dari Sam. Dari Sam bin Nuh, Sam anaknya Nuh. Kemudian ada lagi anaknya Nabi Nuh yang namanya Ham. Ham ini, Ham bin Nuh, ini adalah anaknya Nabi Nuh yang menurunkan bangsa-bangsa Afrika. Sebagian ulama menjelaskan ini menurunkan bangsa-bangsa Afrika. Jadi kulitnya ya khas, ya rada hitam, ya bukan rada hitam, memang hitam. Ini Ham bin Nuh, kulitnya hitam. Nah, satu lagi ada Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh ini adalah yang menurunkan bangsa-bangsa timur, termasuk Turki dan barangkali kita kali ya. Iya, bangsa-bangsa timur. Ini Yafith menurunkan bangsa-bangsa sebelah timur, termasuk Turki dan bangsa-bangsa timur yang lainnya. Ini dari Yafith, Yafith bin Nuh. Ini 3 anak Nabi Nuh yang ada dalam perahu, Sam, Ham, Yafith. Yang menurunkan bangsa Arab yang mana? Yang Sam. Maka dalam ayat ini termasuk tanda kekuasaan Allah. Coba lihat itu, bapak moyang kalian wahai bangsa Arab itu sudah kami selamatkan, yaitu di kapalnya, di perahunya Nabi Nuh yang penuh sesak pada saat itu. Termasuk bangsanya leluhurnya bangsa Arab, yaitu Sam,
ini ada dalam perahu itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun kurang lebih. 950 tahun, umurnya panjang emang. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Umatnya berapa? Berapa juta? 80 orang, Pak. 950 tahun 80 orang doang. Iya, 80 orang doang. 80 orang itulah yang kemudian ikut perahunya Nabi Nuh. Termasuk yang menurunkan bangsa Arab itu ada dalam perahu itu. Orang-orang Arab Mekah, orang-orang kafir Mekah pada saat itu ditegur oleh Allah, itu tanda kekuasaan. Coba lihat bapak moyang kalian itu ada dalam perahu Nabi Nuh, dan itu adalah merupakan tanda kekuasaan kami. Tanda kekuasaan bagaimana? Tanda kekuasaan bahwasannya dengan izin Allah perahu itu menjadi sesuatu yang sifatnya menyelamatkan dan tidak tenggelam, di mana seluruh permukaan bumi tenggelam pada waktu itu. Gunung-gunung setinggi apapun hilang, udah gak ada daratan, semua habis, cuma satu. Dan itu adalah perahu pertama kali. Kita jangan lihat perahu sekarang udah banyak, jangan. Tapi lihat zaman dulu itu Nabi Nuh yang ngajar bikin perahu, ya Allah. Diketawain sama umatnya. Lah bikin apaan Nuh? Nuh diketawain sama umatnya, diledekin, orang gila dasar. Bikin sesuatu yang sifatnya baru. Itu adalah ilham. Syekh Ahmad As-Sawi menyebutnya ilham. Ilham itu bukan wahyu, tapi semacam petunjuk untuk menciptakan sesuatu, untuk membuat sesuatu, itu namanya ilham. Dan itu baru. Coba lihat, itu adalah tanda kekuasaanku, di mana perahu itu bisa sedemikian, perahu yang besar tapi tidak tenggelam. Itu sesuatu yang menakjubkan. Coba lihat itu, hai orang Mekah. Diajak oleh Allah untuk merenungkan tentang penciptaan atau tentang pembuatan perahu pertama kali oleh Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh itu kira-kira panjangnya 300 meter, Pak. Ya, 300 meter. Kemudian tingginya 100 meter dah kira-kira. Kalau pakai tirok, ada tiroknya, saya malah lupa ukuran tiroknya, atau hastanya lupa. Tapi kalau saya konversi ke meter, panjangnya 300 meter, tingginya 100 meter. Yang bagian bawah itu binatang-binatang buas, macan segala macam. Kemudian bagian tengah itu binatang seperti sapi, kambing. Bagian atas manusia sama burung-burung. Nah itu dipasang-pasang oleh Nabi Nuh, dinaikin semua. Sampai sekarang ada keturunannya, termasuk kita dan termasuk binatang yang ada sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.